Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini tertulis di Titus 2 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah akan keselamatan manusia itu telah berlangsung sejak dari kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, di mana keturunan dari mereka itulah yang akan meremukkan kepala sang ular tersebut. Ternyata dalam konsep teologi yang luar biasa yang diangkat oleh para rasul, mereka mengatakan bahwa jika melalui Adam semua orang menjadi berdosa, sehingga melalui pribadi Yesus Kristus yang disejajarkan seperti Adam yang kedua, dari dia adalah keselamatan itu berlangsung kepada semua umat manusia. Ketika kita berkata bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita akan merujuk kepada Adam dan Hawa. Dan kita setuju dengan hal tersebut. Tetapi mengapa ketika pribadi Yesus Kristus dinyatakan dan di dalam dirinya tidak ada celah, noda dan dosa, dan kematiannya bukan karena keberdosaan tetapi untuk keselamatan manusia, mengapa kita tidak setuju dengan pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan itu? Tentu ada hal yang kita tidak bisa selami, dan ternyata ada yang merenggut firman itu dari hati saudara. Itu mengapa Yesus Kristus selalu mempergunakan perumpamaan terkait tentang pemberitaan firman yang ia nyatakan. Akan ada orang yang mendengarkan firman tersebut, tetapi si iblis itu mengambil dari hatinya. Bukankah kita telah mendengarkan tentang firman itu, bahwa firman telah menjadi daging, dan itu menyatakan kuasa Allah kepada kita, dan keselamatan itu berada di dalam pribadi Dia, sebab yang menciptakan segala sesuatunya adalah sang firman itu dalam pribadi Allah. Dan ketika Allah menciptakan kita, tentu ada sentuhan di sana, dan nafas hidup itu dinyatakan dan diberikan kepada kita. Sehingga lihatlah bagaimana sentuhan Allah itu nyata kepada pribadi manusia. Ketika Allah menciptakan manusia dengan mempergunakan sentuhan itu, membentuk manusia itu. Berbeda dengan binatang, Tuhan tidak membentuk mereka, tetapi Tuhan berfirman maka mereka jadi. Tetapi manusia, Tuhan membentuk manusia itu, ada sentuhan di sana. Sehingga dalam pembentukan iman yang sejati itu, dalam pemeliharaan karya nyata Allah itu, ada sentuhan Allah yang nyata dalam pribadi manusia itu, yakni ketika firman menjadi daging, ia dapat kita sentuh. Dan Rasul Thomas itu telah mewakili kita semua. Jika aku tidak melihat dia, maka aku tidak akan percaya. Ternyata Yesus berkata, lihatlah bekas paku yang ada di dalam tanganku. Sehingga Titus mengatakan kepada kita, keselamatan dalam kasih karunia Allah telah nyata. Dan itulah yang diberitakan oleh rasul-rasul di perjanjian baru. Jika Musa menyatakan hukum Allah dalam aspek pemeliharaan itu, sehingga siapa yang melawan hukum Allah, maka mereka akan dihukum. Tetapi kini pemberitaan yang dinyatakan oleh rasul-rasul di perjanjian baru bukan lagi merujuk seperti yang dilakukan oleh Musa, tetapi membawa manusia itu kepada keselamatan itu, yakni kebenaran di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena penggenapan itu telah dinyatakan, sehingga kita kini hidup dalam penggenapan itu. Maka saudaraku, terimalah Kristus dan bersukacitalah dalam hidup saudara, karena saudara adalah pribadi yang sangat bersukacita karena diselamatkan dalam darah yang kudus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat yang Tuhan beri dalam anugerah pemberian-Mu dalam pribadi Yesus Kristus. Dan keselamatan itu telah Tuhan nyatakan. Dan kini kami puji Engkau Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami menjadi pemberita
firman-Mu, Injil, dalam pribadi Kristus Yesus yang mati dan bangkit itu. Karena kuasa-Mu telah nyata dan berkat-Mu telah melimpah bagi hidup kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.